Scroll 5 detik di TikTok, kamu sudah melihat ratusan gaya tutur bahasa yang berbeda. Tapi, apa ya yang membedakan gaya tutur bahasa Gen Alpha yang membedakan di sana? Di tengah derasnya arus konten digital, generasi Alpha menunjukkan cara bertutur yang unik, cepat, dan sangat adaptif. Mereka tumbuh di dunia yang membuat bahasa bukan lagi sekadar alat komunikasi, tetapi juga bagian dari identitas, ekspresi diri, dan gaya hidup. Namun, di balik dinamika tersebut muncul pertanyaan penting. Sejauh mana penggunaan bahasa mereka tetap sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Untuk memahami fenomena ini lebih lanjut, mari kita simak bersama. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya, Niputu Indira Pertendari, nomor absen 9. Saya Dewa Ayu Risma Utami Dewi, nomor absen 11. Saya, Tania Argita Berbangun, nomor absen 20. Saya, Francisca Trigenita Elo Lestari, nomor absen 21. Teman-teman, kalian tahu tidak bahwa menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 79% penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet, dan kelompok usia remaja yang juga mencakup banyak anggota Gen Alpha menjadi pengguna paling aktif dengan waktu penggunaan media sosial 4-6 jam per hari. Yang Abi itu anak Cina. Ungkapan ini menjadi contoh bagaimana anak-anak meniru bahasa yang mereka dengar dari lingkungan, baik dari keluarga maupun dari sosial media. Dalam bahasa Indonesia yang baku terdapat dua hal yang sebenarnya perlu diluruskan. Pertama, sapaan anti dan angkau dapat diganti dengan sapaan yang lebih sesuai, yaitu bibi dan paman. Yang kedua, penyebutan anak Cina sebaiknya diganti menjadi keturunan Tionghoa karena istilah tersebut lebih tepat, lebih sopan, dan sesuai dengan kaidah penggunaan istilah etnis dalam bahasa Indonesia. Dalam video tersebut, jika disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi ketika aku tidak sengaja berpapasan dengan seseorang yang aku sukai, aku berusaha tetap terlihat santai. Istilah nonchalant sendiri merujuk pada sikap tenang, santai, dan seolah tidak berpengaruh oleh situasi, meskipun sebenarnya seseorang sedang merasa gugup, canggung, atau memperhatikan keadaan dengan sangat benar. Contoh selanjutnya pada kolom komentar Instagram ini. Kata Riz merupakan istilah bahasa gaul internet yang berarti daya tarik, pesona, atau karisma. Sementara simbol emoji api digunakan untuk menekankan sesuatu yang dianggap keren atau menarik. Jika disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, ungkapan tersebut dapat diperbaiki menjadi karismanya sangat kuat dan auranya terlihat menonjol. Emang berguna? Berguna lah. Punya gua. Kok lu yang sibuk sih? Duit gua. Dalam salah satu contoh tuturan selanjutnya, kalimat ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena menggunakan bahasa non-formal, tidak efektif, dan memiliki struktur yang berulang. Perbaikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat menjadi berguna. Itu juga punya aku, tidak perlu kamu bingung, karena uangnya juga dari aku. Contoh ini menunjukkan bagaimana generasi Alpha sering mengekspresikan emosi secara spontan di media sosial tanpa mempertimbangkan pilihan kata yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang lebih teratur dan santun, terutama dalam konteks komunikasi yang bersifat publik. Dari berbagai contoh yang telah dipaparkan, jelas terlihat bahwa pola tutur generasi Alpha di media sosial terbentuk oleh kreativitas digital, pengaruh global, dan lingkungan komunikasi yang serba cepat. Mereka menghasilkan ragam bahasa yang unik, dinamis, dan seringkali memadukan berbagai unsur bahasa dalam satu tuturan. Namun, di balik kreativitas tersebut, tetap ada tanggung jawab untuk menjaga kejelasan, ketepatan, dan ketertiban bahasa. Penggunaan istilah asing, campur kode, serta tren linguistik yang muncul di media sosial perlu disikapi pemahaman yang seimbang bahwa ekspresi diri memang penting, tetapi pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap merupakan dasar yang harus dijaga. Sebagai generasi yang tumbuh di tengah perkembangan digital, Gen Alpha tidak diharapkan hanya mahir beradaptasi dengan bahasa media sosial, tetapi juga memiliki kecintaan dan kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia secara tepat. Dengan sikap tersebut, mereka bukan hanya menjadi pengguna bahasa yang kreatif, tetapi juga penerus yang turut menjaga kualitas dan martabat bahasa Indonesia di era modern.